Selamat malam, saya Diaken Leoni Patinama, atas nama Majelis Jemaat GPIB Jemaat Nazaret DKI Jakarta, saya mengucapkan selamat datang dalam ibadah keluarga bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, para teruna dan anak-anak sekalian. Mari bersama-sama melayani Tuhan dalam ibadah keluarga bersama pemberita firman, Bapak Pendeta Henry B.D.J. Yakob, Ketua Majelis Jemaat GPIB Jemaat Nazaret Jakarta. Kiranya ibadah ini memampukan kita untuk terus mewujudkan misi Allah dalam dunia ini. Mari jemaat kita berdiri. Di dalam dunia yang dikuasai oleh pengaruh dosa dan kuasa kegelapan, Tuhan Yesus hadir. Ia memenuhi kerinduan umat-Nya akan hidup bahagia. Ia memberikan air kehidupan bagi orang yang haus akan kebenaran. Ia menerangi setiap orang yang berjalan dalam kegelapan. Ia menuntun dan membimbing orang dengan Roh-Nya ke jalan yang lurus. Mazmur 95 ayat 6 dan 7 berkata, "Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab Dialah Allah dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Marilah kita beribadah kepadanya." Bernyanyilah orang percaya, bergemar dan gembira terus. Terang Kristus tetap bercahaya di dalam berita kudus. Kendati sering kita bimbang, dalam hati kecil pun sedih, tetapi beban jadi ringan di dalam cahaya salib. Jemaat, marilah kita satu dalam doa. Ya Tuhan Yesus Kristus sumber hidup, kami bersyukur atas pemeliharaan dan perlindungan-Mu di sepanjang kehidupan kami di dunia ini. Sekarang kami hendak beribadah, memuji-Mu melalui nyanyian, doa, dan mendengar firman-Mu. Tuntunlah kami dari awal hingga akhir, serta kuasailah kami dengan Roh Kudus, agar nama Tuhan Yesus Kristus diagungkan dan dimuliakan dalam peribadahan ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Kita bersama-sama membaca dari Mazmur 100, kita membaca secara silih ganti. Ini mute gini ya? Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita. Umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Jemaat silakan duduk. Dunia ini untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Kita berbuat apa dengannya? Amin. 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 Dunia ini untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Tiap waktu untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Kita berbuat apa dengannya? Amin. 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 Tiap waktu untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Ya, saudara-saudara, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di dalam surga, kami menaikkan ungkapan syukur kehadirat-Mu yang kudus di dalam rangkaian bulan Pelkes GPIB yang dirayakan peringati di dalam ibadah keluarga. Kami tetap sujud, merendahkan diri menghadap hadirat-Mu yang kudus, menaikkan ibadah ini sebagai ungkapan syukur untuk berkat istimewa yang Tuhan berikan, yakni keselamatan. Tuhan, kami akan membaca firman-Mu. Terangilah hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus. Bimbinglah kami agar kami dapat menghayati akan firman-Mu, dan firman Tuhan ini kami jadikan pedoman untuk kami lakukan dalam kehidupan beriman hari lepas hari. Berfirmanlah ya Bapa, kami anak-anak-Mu telah siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari berdiri untuk membaca Yesaya 58 ayat 13 sampai 14. Yesaya 58 ayat 13 sampai 14. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebutkan hari Sabat hari kenikmatan dan hari kudus Tuhan hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan, dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub, bapa leluhurmu. Sebab mulut Tuhanlah
yang mengatakannya. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Yesus Kristus. Haleluya. Ya, selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudara. Kita mengucap syukur kepada Tuhan karena pada malam hari ini kita boleh bersama-sama berhimpun, bersekutu melalui media yang ada, melalui Zoom. Mengucap syukur di dalam ibadah ini sebab kasih karunia Tuhan terus menyertai kehidupan kita. Dalam 1 bulan ini, di bulan Juni, GPIB secara keseluruhan memperingati melaksanakan bulan Pelkes, bulan pekabaran Injil. Ya, asal mula Pelkes itu dari PI. Pelkes itu pelayanan dan kesaksian. PI itu pekabaran Injil. Di tahun 80-an, 90-an, ya, gencar sekali dilaksanakan pekabaran Injil oleh GPIB. Saya sendiri di tahun 90, ketika menjadi pendeta pertama, baru diteguhkan, saya ditempatkan di jemaat Pelkes, yaitu GPIB Ebenezer Tanjung Batu Kundur. Ya, pekabaran Injil itu menjadi bagian utama di dalam kehidupan bergereja. Kalau tidak ada pekabaran Injil, ya gereja tidak bisa lagi dibilang gereja. Karena yang Yesus amanatkan, perintahkan, pergilah. Beritakanlah Injil pada sekalian makhluk. Mereka yang percaya dibaptis, dan mereka yang tidak percaya akan dihukum. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Injil diberitakan baik keluar persekutuan maupun ke dalam persekutuan. Injil diberitakan keluar persekutuan supaya semakin banyak orang yang percaya dan diselamatkan. Tetapi juga harus tetap diberitakan di dalam persekutuan untuk memelihara jiwa-jiwa yang telah ditebus Tuhan Yesus. Karena itu, pekabaran Injil yang juga melalui pembacaan firman hari ini yang terambil dari pembacaan Alkitab Yesaya 58 ayat 13 sampai 14. Hal ini mau mengingatkan umat Tuhan. Umat Tuhan di masa Perjanjian Lama adalah umat Israel. Untuk mereka memelihara hidup yang telah diselamatkan Tuhan. Ini konteksnya, Yesaya 58 ini, bangsa Israel sudah pulang kembali ke Yerusalem
setelah 70 tahun mengalami pembuangan di Babel. Setelah mereka kembali ke Babel melalui Yesaya ketiga, jadi Yesaya 58 ini oleh para penafsir ditulis oleh Trito Yesaya sebenarnya. Yesaya yang ketiga, murid dari Yesaya sebelumnya. Oleh karena firman yang disampaikan itu sama, yaitu untuk memelihara keselamatan yang sudah dianugerahkan Tuhan. Tuhan sudah selamatkan mereka, sisa-sisa Israel ini, dari pembuangan. Tuhan yang membawa mereka kembali ke Yerusalem. Oleh karena itu, mereka harus memelihara hidup mereka, memelihara keselamatan yang Tuhan anugerahkan. Salah satu hal yang penting yang harus mereka kerjakan adalah memelihara Sabat. Hari pertemuan, perjumpaan dengan Tuhan, hari yang Tuhan tetapkan untuk mereka beribadah. Dalam 10 hukum Tuhan, hukum keempat itu menyatakan hal tersebut. Untuk mereka mengkuduskan hari Sabat. Sebab itu hari perhentian yang Tuhan berikan. Sehingga di dalam pengajaran yang diberikan Yesaya, bahwa kalau mereka memelihara kekudusan hari Sabat, kalau mereka menghormati kekudusan hari Sabat, mereka menjaga kemuliaan hari Sabat, Tuhan tetap menurunkan berkat kepada mereka. Tuhan akan memberi mereka kemenangan. Tuhan akan tetap memberikan kepada mereka kesukacitaan, kesenangan. Tuhan akan memberi mereka makan. Seperti juga yang Tuhan sudah berikan kepada nenek moyang mereka. Leluhur mereka Tuhan pelihara. Nah, ini juga yang menjadi bagian dari kehidupan beriman untuk umat perjanjian baru. Tidak ada bedanya. Apa yang Tuhan kehendaki untuk umat perjanjian lama Israel juga adalah sama dengan apa yang Tuhan kehendaki bagi umat perjanjian baru. Yakni umat yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Para pengikut Kristus kemudian disebut Kristen, yang artinya pengikut Kristus. Apa yang Allah kehendaki kepada umat perjanjian lama, dan melalui Kristus pun kita kembali ditanamkan untuk memelihara kekudusan hari Sabat. Ya, hari Sabat bagi pengikut Kristus memang tidak lagi pada hari Sabtu. Hari perhentian, hari peribadahan bagi pengikut Kristus adalah hari Ahad, hari pertama. Hari Ahad, hari pertama, hari di mana Yesus bangkit. Bangkit dari antara orang mati. Jadi kita beribadah pada hari Ahad, hari pertama, hari Tuhan. Dalam bahasa Latin disebut Minggu atau Domingos, hari Tuhan. Hari Tuhan itulah ketika kita beribadah, yang pertama-tama kita peringati kemenangan. Tuhan sudah memenangkan kita dari maut. Membebaskan kita dari maut. Dan sebagai rasa syukur, ini yang memotivasi kita di dalam beribadah. Sebagai rasa syukur, ungkapan terima kasih kepada Tuhan karena sudah mengerjakan keselamatan kita. Kita datang
dengan bersungguh-sungguh untuk beribadah, sujud, merendahkan diri. Jadi motivasi kita beribadah didasarkan kepada iman keselamatan. Tuhan sudah selamatkan kita dan kita mau memberikan diri kita untuk memuliakan Tuhan di dalam peribadahan. Itulah satu-satunya motivasi kita beribadah. Memuliakan Tuhan sebagai ungkapan terima kasih, ungkapan syukur. Tuhan sudah memberikan kita kemenangan melalui kebangkitannya dari antara orang mati. Maut sudah dikalahkan dan dianugerahkan kepada kita. Nah, bagi kita yang diingatkan Tuhan supaya ketika kita diselamatkan, ya kita juga mau memberitakan keselamatan itu. Orang Yahudi, mereka menahan keselamatan itu. Tidak mau memberitakannya keluar. Karena itu mereka bersifat eksklusif. Hanya mereka saja yang diselamatkan, yang lain tidak boleh. Tetapi dalam pengajaran Kristus tidak lagi bahwa keselamatan itu pun harus diberitakan. Pergilah, jadikanlah sekalian bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ajarkanlah mereka segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, dengan perintah inilah gereja tetap harus melakukan pekabaran Injil. Harus memberitakan Injil Tuhan. Saya pertama menjadi pendeta itu di GPIB Ebenezer, Tanjung Batu Kundur. Itu pendeta-pendeta muda memang ditempatkan di daerah-daerah pekabaran Injil atau daerah Pelkes karena tenaga masih kuat, tenaga masih muda, semangat masih menyala. Karena daerah Pelkes, daerah pekabaran Injil itu ya daerah yang cukup sulit medannya. Saya akan bagi share. Ya, ini GPIB Jemaat Ebenezer Tanjung Batu, tempat pelayanan saya pertama sebagai pendeta. Saya diteguhkan 4 Juni 1995. Sebulan kemudian saya diutus untuk menjadi pendeta di GPIB Tanjung Batu Kundur. Ini di kabupaten, sekarang ini Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau. Nah, di peta Indonesia ini adanya di Kepulauan Riau. Kepulauan Riau itu ibu kotanya Tanjung Pinang. Ya, satu wilayah dengan Batam. Di mana dia, ya, Kepulauan Riau ini ada gugusan pulau, banyak betul gugusan pulaunya. Nah, Pulau Kundurnya itu berdekatan dengan Karimun, dengan kabupaten dengan Karimun, yang di mana nama Karimun itu dipakai menjadi Kabupaten Karimun. Nah, ini pulaunya. Saya di Pulau Kundur sebagai pendeta, kemudian ya pendeta Melatunan di kemudian hari menjadi pendeta di Karimun, Pulau Karimun, di atas Pulau Kundur ini, Pulau Karimun. Jadi saya dengan pendeta Melatunan itu bertemu juga. Dia jemaatnya Ora et Labora, Meral Karimun. Saya jemaatnya Ebenezer, Tanjung Batu. Ini Pulau Kundur dan ini Tanjung Batu. Ya. Ini Tanjung Batu mempunyai 4 pos. Pos Polkesnya itu di ujung Tanjung Batu, ini Prayun. Kemudian di tengah itu ada Sawang. Nah,
Kemudian ada satu pulau lagi, tapi pulau ini sudah masuk Kabupaten Kampar sebenarnya, sudah bukan Kabupaten Karimun. Pulau Mendol namanya. Pulau Mendol ini, di situ ada Pospelkes Teluk Kelapa dan Pospelkes Tanjung Medan. Ya, inilah wilayah saya melayani selama tahun 95 sampai tahun 2000 sebagai pendeta di GPIB Ebenezer. Ada 4 pos yang saya layani: pos pelayanan Prayun, pos Polkes Sawang, pos Polkes Teluk Kelapa, dan pos Polkes Tanjung Medan. Waktu tahun 95 saya datang, ini gerejanya. Mobil di depan ini bukan mobil gereja, bukan mobil jemaat. Ini cuma buat parkir saja, orang parkir depan gereja. Nah, Ebenezer Tanjung Batu, gedung gereja ini dibangun tahun 1965. Tahun 65 itu di Tanjung Batu jadi tempat penampungan. Ya, ada yang dipersiapkan untuk, karena konfrontasi dengan Malaysia waktu itu, ya Tanjung Batu itu dipersiapkan menjadi basis tentara-tentara sukarelawan. Banyak yang Kristen, kemudian mereka membangun gedung gereja ini dari tahun 65. Jadi tahun 95 saya hadir di situ. Ini gedung gereja sudah hampir rubuh karena dinding-dinding dari kayunya itu sudah lapuk. Jadi kami berinisiatif untuk membangun kembali, bikin panitia, lalu cari dana, berusaha untuk membangun gereja yang tua ini. Nah, saya sendiri kemudian membuat dia punya gambar, walaupun saya bukan arsitek, tapi gambar gedungnya saya buat. Ya, ini di belakang gedung gereja ini ada pastori. Ini pastorinya sudah lapuk juga. Ini beberapa jemaat dari suku Laut bersama seorang ibu tamu. Ini gedung gereja yang lantainya juga sudah mulai rusak di tahun 95 itu, sudah hampir ambruk. Ini suasana di dalam gedung dengan bangku-bangku yang dari tahun 1965 semua. Ya, sudah pada bolong-bolong. Ya, akhirnya kami berusaha membentuk panitia, dan saya lakukan peletakan batu pertama. Setelah pencarian dana dilakukan, saya lakukan peletakan batu pertama, dan gereja yang lama kami bongkar, mulai membangun gereja yang baru. Ya, usaha ini setahun setelah saya di Tanjung Batu, pembangunan gereja yang baru. Ya. Dan gereja yang lama sudah dibongkar. Sedangkan penatapnya sudah dibongkar, di dalam itu pakai terpal. Tidak ada tempat lain untuk bergereja. Jadi ya berhimpit-himpitan di dalamnya. Sampai selesai pembangunan, ya ini sudah selesai, sudah jadi. Gedung gerejanya sudah berubah. Setahun kemudian, gedung gereja ini diresmikan oleh Pendeta Rufi Wanei pada saat kegiatan Bulan Pelkes GPIB yang secara sinodal dipusatkan di Kepulauan Riau, di tempat saya di Tanjung Batu, Pulau Kundur, dan Pulau Karimun. Ya, bersamaan dengan itu kami persiapkan untuk peresmian penahbisan gedung gereja. Jadi gedung gereja itu ditahbiskan tanggal 22 Juni tahun 1996.
tahun setelah saya memegang jemaat itu, ditempatkan di Tanjung Batu. Ini peneguhan sidi pertama bersama mereka. Jadi bermacam-macam juga warga jemaat yang Tanjung Batu, ada dari suku Laut, ada juga dari suku Batak, ada juga orang dari keturunan Tionghoa, ada dari Melayu juga, ada orang Manado, ada orang Ambon, ya bermacam juga warganya. Ini yang sekarang, gereja yang sekarang sudah lebih bagus lagi, dicat warna kuning, dan itu nama Gereja Protestan Indonesia bagian Barat, itu saya buat sendiri dari marmer. Saya asah sendiri huruf-hurufnya, sampai sekarang dia tetap bertahan, karena itu dipakai semen nama gerejanya. Huruf-hurufnya saya bikin sendiri dengan tangan sebulan lebih. Begitu juga nama yang di atas, nama GPIB Ebenezer Tanjung Batu Kundur, itu saya bikin sendiri dengan tangan huruf-hurufnya. Ya, ulang tahun gereja ini 15 Mei tahun 65, sekarang sudah 59 tahun. Lebih tua dari Nazaret dia. Ketua majelisnya ya baru ada pendeta tahun 85 baru taruh pendeta. Saya jadi pendeta ketiga sebagai KMJ ketiga tahun 95 sampai 2000. Nah, sekarang pendeta yang melayani pendeta Jovina Utahayan Luntungan tahun 2018. Pendeta di Pos Polkes yang pernah bertugas di Pos Polkes Tanjung Batu itu pendeta Hendra Dores, Indri Kiroyan, Margareta, Lydia Stuti Tenus, Selin Paulina Tutuarima, dan yang sekarang ini pendeta Novayanti Astrid Lambei yang sekarang melayani di Pos Polkes Teluk Kelapa dan Pos Polkes Tanjung Medan yang ada di Pulau Mendol. Jadi Pos Polkes yang ada di Pulau Mendol itu ada dua pendetanya. Pos Polkes Teluk Kelapa ini terletak di Pulau Mendol di Kuala Kampar. Jadi berbeda dengan Tanjung Batu, itu Pulau Kundur. Kalau Teluk Kelapa ini Pulau Mendol. Jadi jemaat induknya kalau mau ke situ 2 jam dengan menggunakan kapal pompong, atau kalau ada kapal feri, tapi ferinya feri kayu juga, itu bisa 1 jam lebih cepat. Setelah sampai, kita masih harus berjalan selama 2 jam. Jalan kaki lagi 2 jam ke Pos Polkesnya, Pos Polkes Teluk Kelapa. Ya, ini dia punya gambaran dari Tanjung Batu ke Pos Polkes Teluk Kelapa ini. Dia di Penyalai dulu, kita turun di pelabuhan, baru berjalan ke Pos Polkes Teluk Kelapanya. Jadi kalau saya melayani di Pulau Mendol ini, itu bisa 3 hari baru pulang. Saya berangkat hari Sabtu, harus nginap. Hari Minggu saya melayani kebaktian, nanti pulangnya hari Senin ke Tanjung Batunya. Itu begitu terus. Karena zaman saya cuma sendirian, tidak ada pendeta Pos Polkes. Pendeta Pos Polkes belum ada di waktu saya melayani. Ini tempat beribadah, yakni rumah dari Bapak Wagimo. Inilah tempat kami beribadah pertama kali. Jadi semua duduk kalau kebaktian, ya tidak pakai kursi. Dan disinilah saya membaptis massal. Di rumah ini baptis massal setelah 2 tahun saya layani. Kalau melayani di Pos Polkes Teluk Kelapa ini, karena orang suku Laut tidak bisa baca tulis.
Jadi saya lagu itu selama 3 bulan, lagu pembukaan tetap dari lagu yang sama. Kidung Jemaat 17, Tuhan Allah hadir, itu terus sampai mereka hafal 3 bulan. Begitu juga lagu persembahan, semua lagu itu tidak pernah berubah. Tunggu mereka melekat di kepala, baru ganti. Ya, setelah mereka menghafal pengakuan iman, menghafal doa Bapa kami, ya, tahu cerita Alkitab, mereka kemudian 2 tahun kemudian saya baptis massal. Nah, waktu baptis massalnya itu saya undang Ketua Mupol, Pendeta Omik Kaharudin. Jadi Pendeta Omik yang Kaharudin waktu itu Mupol di Manuel Batam, dia yang baptis, saya yang pegang mangkok untuk baptisan. Yang lucu, waktu baptisan jalan baik. Sampai setelah ibadah, berkat, Pendeta Omik kemudian mengucapkan, saudara-saudara, terimalah berkat Tuhan. Dia angkat tangan, terus saya juga. Jadi yang berkati berdua. Ini jemaat tiba-tiba lirik-lirikan satu dengan yang lain, wah semua ikut angkat tangan. Terus Pendeta Omik tanya, Hen bagaimana? Ya udah terusin aja lah. Jadi selesai dia tanya, kamu ajar apa sama jemaat ini? Iya, saya bilang kalau apa yang saya lakukan kalian ikut saja ya. Dia berpikir biasanya kan cuma 1 orang yang angkat tangan. Ini saya angkat tangan ada 2 orang. Refleks mereka semua angkat tangan. Ya sudahlah, kita saling memberkati. Yaitu kejadian lucunya waktu baptis massal ada sekitar 40 orang di Teluk Kelapa. Dan saya waktu meninggalkan jemaat ini pindah, ada membeli 1 hektar tanah untuk gereja, dibangun gereja. Ini jadi lahannya lahan gambut di Pulau Mendol ini. Nah, lahan gambut ini airnya berwarna coklat. Seperti inilah yang saya minum kalau tinggal bersama mereka selama 5 tahun. Warga jemaat Tanjung Batu memang beritahu, Pak, hati-hati dengan jemaat di suku laut di Penyalai karena mereka biasanya meracuni orang. Kalau tidak senang atau suka menguji orang dengan meracuni. Saya bilang kalau soal racun itu ada di Alkitab, kita pendeta tidak akan mati karena racun, saya bilang. Jadi saya datang aja tetap melayani sampai 2 tahun akhirnya baptis massal. Ya, inilah minuman air gambut sebenarnya. Kita gali tanah 1 meter aja sudah muncul air, apalagi di musim hujan. Jadi kalau saya kuburkan orang, saya bawa ke pekuburan, makam itu belum digali makamnya. Tunggu petinya sampai, baru gali makamnya. Itu pun gali tidak boleh dalam karena di bawah tanah gambut itu sudah air. Cepat-cepat ditaruh petinya lalu dikubur. Kalau musim hujan saya jalan di jalanan itu seperti jalan di atas karpet lembut karena jalannya itu bergoyang. Di atas tanah gambut itu, di bawah itu sudah air semua. Ya, itu suka dukanya di Pulau Mendol ini. Ya, Pospolkes ini saya datangi lagi tahun 2018. Waktu saya sudah di Eklesia, ada perkunjungan bakti sosial di Pospolkes Teluk Kelapa di Penyalai ini. Waktu itu Nasaret, bukan Eklesia, Nasaret mengutus saya dengan Diaken Peter
de Freitas. Nah, ini sudah ada gedung gerejanya, sudah berdiri. Kita bakti sosialnya mengecat gedung ini, juga di depannya itu dipasang emperan. Kegiatan bakti sosial Pospolkes di tahun 2018. Nah, ini bersama Diaken Peter de Freitas, kita mengecat gedung gerejanya jadi coklat. Ya, jemaat di Pospolkes. Nah, ini dua orang ini namanya Musa, Alo, dan Ato. Ini dua orang yang saya baptis di tahun 96. Ya, mereka sangat senang ketika bertemu lagi, sampai ya tidak mau melepas tangan saya mereka. Ya, ini jemaat di suku laut, tapi mereka sudah lebih baik, sudah lebih berkembang. Nah, mereka itu suka berburu babi. Dulu di tahun 80-an pemerintah itu berusaha supaya suku laut itu tinggalnya di sampan, tinggal di perahu dari lahir sampai mati. Mereka tinggal di sampan, dan mereka itu diusahakan pemerintah waktu itu supaya tinggal di darat, tapi kurang berhasil. Nanti GPIB di tahun 80-an, 90-an, penginjilan kepada mereka, lalu mereka yang menjadi Kristen, kemudian kita membuat gereja di setiap wilayah mereka. Dan diarahkan mereka boleh melaut, tapi hari Minggu mereka harus datang ke gereja. Nah, kemudian mereka membangun rumah di sekitar gereja. Akhirnya mereka mau mendarat. Karena makanan pokoknya babi, ya mereka juga berusaha pemerintah setempat supaya mereka diislamkan, tapi tidak berhasil karena ya masalah makanan ini juga. Kalau sudah masuk Islam tidak bisa makan babi lagi. Akhirnya mereka menolak. Dan ketika masuk Kristen boleh makan babi, ya mereka akhirnya memang ya tidak terlalu sukar. Jadi babi itu menjadi makanan pokok mereka. Dan ini juga ya, ini kegiatan Polkes di tahun 2018 bersama-sama juga dengan gereja-gereja lain. Ini ada Pendatua Heni Urai juga, ada Pendeta Yona Lumanau, ada Pendeta Jansen Riupasa. Kegiatan Polkes di tahun 2018, bakti sosial di Penyalai, Teluk Kelapa. Di sana juga diajarkan membuat makanan, kue berbagai macam oleh Bapak Untung. Bapak Untung ini pembina di UP2M yang membina ibu-ibu untuk berbagai jenis makanan. Ya. Dan ini perjalanan ke pos Tanjung Medan. Jadi di Pulau Mendol itu ada 2 pos, satu Teluk Kelapa, satunya Tanjung Medan. Ini jalanan sempit, untung ada mobil yang bisa membawa, cuma untuk satu mobil jalannya. Motor lewat harus hati-hati. Ya. Jalanan sepanjang ini tidak ada kendaraan karena memang daerah terpencil Penyalai ini. Di kiri kanan sekarang banyak perkebunan sawit. Nah, pos Polkes Teluk Kelapa sekarang ini terdiri dari 31 kakak kepala keluarga. Di saat saya melayani tahun 95 itu hanya 7 kakak. Baru saya baptis massal hampir 40 kakak.
dan sekarang sudah hampir 31 kepala keluarga. Pos Pelkes Tanjung Medan ini terletak di Pulau Mendol juga. Kalau ke Tanjung Medan, kita harus ke Teluk Kelapa, baru dari Teluk Kelapa, ya jalan kaki lagi. Ini lebih jauh lagi, bisa 4 jam ke dari Teluk Kelapa ke pos Pelkes yang namanya Tanjung Medan. Tanjung Medan. Kalau kita lihat di peta ini, dari pos Pelkes Teluk Kelapa harus berjalan kaki lagi ke pos Pelkes Tanjung Medan. Dan kalau zaman saya 2 minggu sekali saya ke Tanjung Medan. Jadi setelah di pos Pelkes Teluk Kelapa, saya lanjut ke Tanjung Medan. Gerejanya lebih kecil. Gereja di Tanjung Medan ini juga kami cat sama seperti yang di Teluk Kelapa. Cat dengan warna yang sama, warna coklat. Waktu kita kunjungan Pelkes. Dan di sini juga sama, jemaatnya petani, kebanyakan dari suku laut. Sekarang sudah 17 kepala keluarga. Di waktu saya pelayanan di Tanjung Medan ini hanya 6 kepala keluarga. Sekarang sudah menjadi 17 kepala keluarga. Ya, itu yang saya kerjakan selama 5 tahun. 5 tahun sebagai pendeta di Jemaat Pelkes. Dan ya, pekabaran Injil yang saya lakukan itu tentu saja Jemaat Tanjung Batu Kundur, jemaat induknya bukan jemaat yang mampu. Sehingga saya disokong juga dari GPIB Maranatha. Jadi gaji saya itu dibayarkan dari GPIB Maranatha Bandung. Jemaat di induknya itu cuma buruh tani, buruh pelabuhan, ya ada 1-2 yang pegawai negeri, guru. Jadi tidak bisa diandalkan. Nah, saya sendiri di Tanjung Batu Kundur itu tahun 97 digelarin juragan air. Saya ingat tahun 97 itu di belakang gereja saya bangun bak air minum, tingginya 2 meter, lebarnya 2 meter, panjangnya 5 meter. Jadi udah kayak kolam renang. Nah di Tanjung Batu itu enggak ada pam, orang semua beli air. Di gereja itu ada sumur, 1 sumur di gereja, jemaat kasih nama Sumur Yakub. Tapi waktu saya datang sumur itu sudah penuh sampah. Lalu waktu pembangunan gedung gereja, saya suruh gali lagi sumur itu. Cuma tidak ada yang berani turun ke dalam. Saya memberanikan diri, turun pakai tali, saya angkat semua sampah-sampah, kemudian kita sewa mesin genset untuk sedot air yang masih di dalam karena masih banyak sampahnya. Saya hitung mata airnya itu ada 12 mata air. Jadi sebenarnya airnya itu ya anugerah. Setelah itu saya taruh cincin, pakai ring di dalam sumur itu supaya tidak tertimbun. Saya pasang dua dinamo air untuk sedot ke bak yang saya bangun di belakang gereja. 20.000 meter kubik. Tahun 97 itu terjadi kemarau panjang. Dan kita punya air yang melimpah di gereja dari Sumur Yakub itu. Jemaat kasih nama itu Sumur Yakub. Sampai sekarang masih ada. Dan akhirnya melalui air itu
Kita kerjasama dengan truk air, mereka beli dari gereja, setiap bulan mereka bayar. Setiap bulan mereka bayar 500.000 untuk air yang mereka ambil di gereja. Mereka jual juga, jual ke hotel, ke rumah-rumah. Ya. Dari penghasilan air itu, ya, gereja kemudian bisa membayar operasional gereja, bisa membayar transport. Kalau kita mau ke Pospolkes itu harus ada biaya untuk kapal, dan itu terpenuhi. Sampai sekarang tetap dia masih menjadi PEG Jemaat Tanjung Batu, karena sampai sekarang memang tidak ada PAM. Airnya putih, bersih, dan air tawar. Tidak pernah kekurangan air. Waktu tahun 97 itu, saya sampai jam 2 subuh itu masih digedor pastori. Pak Pendeta mau beli air. Ya. Jadi memang kemarau panjang tahun itu, dan gereja mendapat anugerah air dari sumur yang tidak pernah habis. Di kemarau pun dia tetap mengalir airnya. Yaitu pengalaman-pengalaman yang bisa saya ceritakan di awal menjadi pendeta, dan tidak mudah. Kadang juga gaji zaman itu kirimnya pakai wesel pos. Jadi tergantung dari Maranatha Bandung. Kalau baik dia punya cuaca, bisa lancar. Tapi kadang-kadang sampai 3 bulan. 3 bulan belum dibayar. Ya, saya tidak mengeluh, biasa saja. Yang penting makan bisa. Ada lagi satu anugerah Tuhan. Setiap saya tanam pisang itu berbuah sampai tandan terakhir. Jadi dia punya tandan itu sampai menyentuh tanah. Sehingga pohon itu harus saya tongkat, kalau tidak dia rubuh. Itu setiap berbuah selalu sampai di tanah. Bisa 1,5 meter tandannya. Nah, saya tinggal panggil kalau sudah mulai waktunya matang, saya panggil pemuda, bagi-bagi jemaat yang satu. Yang satu pohon kau bawa ke pasar, kau jual. Nanti bagi 40-60. Ya. Saya tanam kacang panjang itu pun bisa 1 meter dia punya kacang. Wah, ini kepanjangan, kelebihan. Di pagar itu saya tanam semua sampai panjang-panjang. Begitu juga saya tanam singkong sampai susah mau cabut, harus pakai cangkul baru bisa. Kalau cuma mau tarik nggak kuat. Ya, jadi Tuhan, ya seperti kata di Yesaya ini, kalau kita memelihara kekudusan Tuhan, memelihara ibadah, Tuhan yang mencukupkannya. Makanan kita Tuhan yang cukupkan. Ya, apapun yang kita perlukan, butuhkan, Tuhan akan memberikan. Itu yang menjadi pegangan di dalam kita menjalani kehidupan. Ya, saya tetap berpegang seperti apa yang diajarkan para nabi juga, bahwa kita sudah menerima keselamatan dan kita harus berusaha memelihara, merawat keselamatan yang Tuhan anugerahkan. Dengan cara kita beribadah, kita memuliakan Tuhan, karena Tuhan sudah berbuat yang terbaik, dan kita juga mau memberikan yang terbaik hanya untuk kemuliaan Tuhan. Saya kira setiap orang Kristen, setiap jemaat juga harus mempunyai konsep yang sama, seperti apa yang disampaikan oleh Nabi Yesaya ini. Peliharalah hari Sabat, peliharalah hari perhentian, berjumpa dengan Tuhan, sebagai ungkapan terima kasih atas keselamatan yang Tuhan anugerahkan. Kita di GPIB ini
mestinya bersyukur karena ya hari-hari ibadah itu bisa kita jalani. Ya, kalau secara sebelum pandemi kan kita sampai 3 kali. 3 kali bisa beribadah, tidak bisa sore, kita bisa ambil pagi jam 6, atau tidak bisa pagi, kita bisa ambil jam 10 atau jam 5, jam 6 sore. Sehingga memang itu untuk supaya kita bisa memelihara hari ibadah kita, untuk datang bersyukur kepada Tuhan, karena itu yang memang Tuhan kehendaki. Ya, di masa pandemi ini pun kita bisa tetap melakukan beribadah untuk memuliakan Tuhan sebagai ungkapan syukur, ungkapan terima kasih. Ada 10 orang kusta, 9 ketika disembuhkan, 10-nya hanya 1 orang yang kembali datang mengucap syukur kepada Tuhan Yesus karena sudah disembuhkan, sudah diselamatkan. Yang 9, mana yang 9? Mereka tidak datang untuk mensyukuri. Ya, cerita perumpamaan itu, kisah penyembuhan itu juga untuk mengingatkan kita. Tuhan sudah berikan kita keselamatan, kesembuhan, bahkan kesembuhan dari kuasa maut. Karena itu hendaknya tetap memelihara jiwa kita, memelihara keselamatan kita sebagai ungkapan syukur. Terima kasih. Itulah yang harus memotivasi kita di dalam beribadah. Terima kasih Tuhan. Tuhan sudah memberikan keselamatan dan Tuhan tetap memberkati kita. Makanya setiap selesai ibadah, itu selalu diutus kembali ke dalam dunia, kembalilah di dalam kehidupanmu dengan disertai berkat Tuhan. Ya, kiranya hal ini dapat juga memotivasi jemaat supaya tetap memelihara peribadahan. Itu juga berarti memelihara jiwa-jiwa yang telah diselamatkan Tuhan agar tetap setia sampai Tuhan memberikan keselamatan abadi sesuai rancangannya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.
Saudara-saudara, kita akan masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan, Engkau memberikan kami waktu, kesempatan untuk bersama-sama sebagai satu keluarga besar GPIB Nazaret. Kami menaikkan ibadah keluarga malam ini dalam rangkaian bulan Pelkes GPIB. Tuhan, kami berdoa untuk pos-pos pekabaran Injil, pos-pos Pelkes GPIB yang tetap memberitakan Injil Tuhan, tetap memberitakan keselamatan sebagai tugas tanggung jawab yang Tuhan berikan bagi setiap gereja untuk memberitakan Injil. Tuhan memberkati. Dan juga ya Bapa, Engkau pakai kami menjadi alat di tangan Tuhan menurut maksud dan kehendak Tuhan, untuk kami juga menjadi bagian di dalam proses pekabaran Injil yang ada di gereja GPIB. Tuhan berkati para pendeta yang dengan kemauan yang kuat, kerja keras, mereka tetap melayani jiwa-jiwa yang telah ditebus, mereka yang berada di pedalaman-pedalaman, mereka yang berada di sepanjang daerah perbatasan, mengabdikan diri untuk melayani Tuhan, tidak hanya memberitakan firman, tetapi juga membangun kehidupan jemaat dan masyarakat. Tuhan memberkati para pendeta, pos-pos Pelkes yang ada begitu banyak, yang menjadi tugas tanggung jawab mereka. Bapa Surgawi, kami berdoa untuk GPIB, Tuhan memberkati di dalam segala sesuatu yang dipersiapkan untuk persidangan sinode ke-21 pada bulan Oktober. Berkati panitia persidangan sinode di dalam melaksanakan persiapan-persiapan. Tuhan, kami berdoa juga untuk Mupol Jakarta Timur yang akan mengadakan bakti sosial Pelkes dalam rangka bulan Pelkes di pos Pelkes di Pasena dan Wonobakti di Lampung. Tuhan memberkati agar apa yang dikerjakan kiranya menjadi kekuatan bagi jemaat yang berada di pos Pelkes untuk mereka tetap setia, karena ada satu keyakinan mereka tidak tersendiri, tetapi mereka memiliki banyak keluarga. Ya Tuhan, kami berdoa untuk jemaat Nazaret. Tuhan memberkati persekutuan, pelayanan, serta kesaksian jemaat ini. Tuhan memberkati kegiatan-kegiatan pelayanan, peribadahan di dalam keterbatasan di masa pandemi COVID-19 yang masih digumuli. Tuhan memberkati para pendeta, penatua, diaken, juga pengurus unit-unit misioner di dalam mereka melayani Tuhan melalui jemaat Nazaret. Tuhan, kami berdoa untuk karyawan gereja. Tuhan memberkati mereka yang hari lepas hari tetap bertugas melayani pekerjaan kantor. Tuhan, beri mereka hikmat, juga kesehatan, kekuatan. Ya Bapa Surgawi, kami berdoa untuk pergumulan gereja di dalam penyelesaian masalah Tanah Waru. Tuhan juga memberkati. Bapa Surgawi, kami membawa kepadamu warga jemaat, keluarga lepas keluarga, pribadi lepas pribadi. Tuhan, sertai pergumulan-pergumulan mereka.
Di dalam pekerjaan mereka Tuhan tolong agar mereka tetap dapat bekerja dengan baik. Tuhan lindungi dari keadaan yang dapat menularkan COVID kepada mereka, dan mereka juga boleh membangun diri untuk menjalankan protokol kesehatan di dalam bekerja. Mereka yang memiliki usaha-usaha, Tuhan memberkati agar usaha-usaha mereka tetap dapat mencukupkan kebutuhan hidup mereka. Tuhan berkati mereka yang mencari pekerjaan. Tuhan buka jalan bagi mereka. Kami berdoa untuk anak-anak dalam pendidikan. Tuhan berikan kekuatan, semangat, kepandaian agar anak-anak jemaat mereka tetap dapat menimba pengetahuan bagi masa depan mereka. Mereka yang mencari sekolah, perguruan tinggi, Tuhan juga memberkati usaha-usaha mereka. Kami berdoa untuk mereka yang mencari kerjaan, Tuhan memberkati juga mereka. Ya Allah Bapa Surgawi, kami membawa kepadamu jemaat yang bergumul karena sakit, diderita, baik mereka yang ada dalam masa pemulihan, mereka yang ada dalam perawatan. Ya Tuhan, berkati, kuatkan mereka, sembuhkan mereka pada waktunya menurut kehendak Tuhan. Khususnya kami doakan Ibu Ismiati Aritonang, Bapak Rensi Supusepa, Bapak JJ Pratasik, Ibu Els de Freitas, Mirel Priscilla Yusuf, Ibu Novita Setiadi Adam, Monika Agustina, Ibu Fike Yakobus Sondo, Ibu Maria Katiem. Kami doakan Aurelia Purayo, Ibu Yudit Tambunan. Kami doakan Bapak Rega, Ibu Titi Nugroho, Bapak Denny Adam. Kami doakan Ibu Rin de Freitas, Ibu Mariam Purayo. Kami doakan Ibu Teli Wenas Pelealu, Ibu Poyo Oley, Bapak Ibu Butar, Bapak Sunardi Arifin. Kami doakan adik Yosiah Luntungan. Tuhan memberkati mereka. Ya Bapak Surgawi, pergumulan-pergumulan kami yang ada di dalam hati dan pikiran kami yang tak terucapkan di dalam doa ini, kami mohon Roh Kudus menolong, menguatkan kami, serta membukakan jalan bagi kami, sehingga kami tetap ada di dalam perlindungan Tuhan, ada dalam kuasa Tuhan. Terima kasih ya Bapa, sempurnakanlah doa ini. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, dengarkanlah doa kami. Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, kuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah mengumpulkan persembahan syukur kepada Tuhan sebagai pengakuan bahwa hidup ini milik-Mu Tuhan dan sepatutnya dikembalikan bagi kemuliaan nama Tuhan. Seperti kata pemazmur, aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup. Mazmur 146 ayat 2. Tuhan Yesus memberkati saudara dan persembahan saudara.
syukur, Allah sumber hidupku. Dia memberi rahmat-Nya kepadaku. Puji dan syukur ku naikkan kepada-Nya, yang Maha Kudus di sorga terpujilah. Dia sumber hidupku, baginya syukur dan pujian selamanya. Aku bersyukur, Allah sumber hidupku, sandang panganku dipenuhi oleh-Nya. Puji dan syukur ku naikkan kepada-Nya, yang Maha Kudus di sorga terpujilah. Dia sumber hidupku, baginya syukur dan pujian selamanya. Mari kita berdiri untuk menyerahkan persembahan kita dalam doa. Ya Tuhan Yesus, emas dan perak tak ada pada kami, tetapi kami persembahkan hidup yang penuh semangat dan keberanian, bersaksi serta hati yang rela dan penuh sukacita kepadamu sebagai tanda syukur atas karunia selamat yang Kau beri. Hidup kami yang selalu melanggar kehendak-Mu, Engkau jadikan baru menjadi mulia di hadapan-Mu. Terimalah dan kuduskan persembahan syukur kami ini untuk menjadi alat yang mendukung pelayanan dan kesaksian di tengah dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Warta Jemaat, Ibadah Keluarga 16 Juni 2021. Mohon perhatian saudara untuk beberapa informasi penting sebagai berikut. Katekisasi reguler 2021-2022. Pembinaan katekisasi reguler periode 2021-2022 telah dibuka dan akan segera dimulai. Bagi warga jemaat yang akan mengikuti katekisasi reguler dapat mendaftarkan diri, mengisi formulir di kantor Majelis Jemaat GPIB Jemaat Nasaret pada setiap hari kerja. Dimohon koordinator sektor, sekretaris sektor turut aktif mendorong warga jemaat di sektor masing-masing. Jadwal katekisasi 2021-2022 hari Minggu 20 Juni 2021 pukul 15 sampai dengan pukul 17 secara daring dilaksanakan pembinaan dengan materi Sejarah Katekisasi dalam Pendidikan Agama Kristen dengan pengajar Pendeta Henry B. DJ Yakob. Hari Minggu 27 Juni 2021 pukul 15 hingga pukul 17 secara daring dilaksanakan pembinaan dengan materi Katekisasi dan CD dalam bingkai pembinaan warga gereja GPIB dengan pengajar Pendeta Henry B. DJ Yakob. Ibadah Pelkat Gerakan Pemuda. Pengurus Gerakan Pemuda mengundang seluruh anggota Pelkat GP untuk dapat mengikuti dan berpartisipasi dalam ibadah Pelkat GPIB Nasaret pada hari Sabtu
19 Juni 2021 pukul 16 melalui aplikasi Zoom dengan tema Via Voluntas Tua. Pemberita firman dibawakan oleh Penatua James Tumbuhan. Pelayanan penyemprotan disinfektan. Komisi Germasa melalui Majelis Jemaat akan melaksanakan melayani penyemprotan disinfektan secara gratis di rumah-rumah warga jemaat dengan ketentuan warga jemaat terdaftar yang lingkungan tempat tinggalnya terdampak virus atau zona yang mengkhawatirkan. Penyemprotan dilaksanakan pada hari Sabtu dengan target 5 rumah warga jemaat setiap bulannya, sesuai permintaan yang masuk. Permintaan penyemprotan dapat dilakukan melalui masing-masing Korsek-Seksek paling lambat 1 minggu sebelum hari pelaksanaannya. Warga jemaat yang akan dilayani wajib melaporkan kegiatan ini ke pihak RT setempat agar tidak ada kesalahpahaman. Khusus untuk penyemprotan di bulan Juni akan dilaksanakan pada hari Sabtu 19 Juni 2021 pukul 9. Pemberkatan perkawinan. Akan dilaksanakan pemberkatan perkawinan di Pullman Central Park bagi Walter Alan Opliger Sektor Pelayanan 4 dan Amanda So warga GPCC pada hari Sabtu 19 Juni 2021 pukul 14. Apabila tidak ada pihak yang mengajukan keberatan paling lambat 3 hari sebelum dilangsungkannya pemberkatan perkawinan pasangan tersebut, maka pemberkatan perkawinan akan dilaksanakan sesuai dengan tanggal yang sudah ditetapkan. Mohon dukungan doa jemaat untuk rencana pemberkatan perkawinan pasangan tersebut. Pemberita firman malam ini, Bapak Pendeta Henry B. DJ Yakob, Ketua Majelis Jemaat GPIB Nasaret. Kepada pemberita firman, tim live streaming, pemain instrumen, pemandu lagu, Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, mari kita berdiri. Dengarkan amanat pengutusan. Kala kehidupan berlanjut terus dan nafas masih dikandung badan, itulah kesempatan kita untuk berkarya dan berguna. Karena itu mari kita bergegas membenahi diri untuk terus berkarya, melakoni tugas bagi Tuhan. Marilah kita lanjutkan perjalanan bergereja dengan senantiasa memberi diri untuk terus dibaharui oleh Kristus. Terima kasih ya Tuhanku atas hari pemberian-Mu, hari baru limpah rahmat dan dipenuhi oleh kasih-Mu. Kau curahkan pada umat-Mu, Kau curahkan pada umat-Mu. Kan ku pakai waktu itu melakukan tanggung jawabku dan menolong sesamaku menurut firman serta karya-Mu. Karena itu makna kasih-Mu, karena itu makna kasih-Mu. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Amin.